Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Sosiologi 79? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79 yang dalam kesempatan kali ini akan melanjutkan rangkaian materi tentang penelitian sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian materi penelitian sosial ini terbagi menjadi beberapa bagian, di mana sebelumnya kita sudah mencoba untuk membahas materi penelitian sosial ini. Bagian yang pertama yaitu tentang rancangan atau proposal penelitian. Kemudian materi bagian yang kedua tentang penelitian sosial bagian kedua, yaitu tentang pengumpulan data penelitian, ya, termasuk di dalamnya mengenai instrumen atau alat pengumpulan data. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi berikutnya setelah kita berhasil mengumpulkan data-data yang ada di dalam masyarakat atau data-data dari responden sesuai dengan judul atau tema penelitian kita. Maka langkah berikutnya adalah bagaimana data tersebut bisa berbicara kepada kita, karena tentunya data yang didapat dari lapangan masih berupa data mentah yang harus kita olah supaya bisa memberikan informasi tertentu kepada kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memfokuskan materi pada bagian ketiga atau tahap ketiga dari penelitian sosial, yaitu tentang pengolahan dan analisa data penelitian. Baiklah, materinya kita mulai saja. Silahkan seperti biasa kita persiapkan, kalian persiapkan alat tulisnya dan segala hal yang dibutuhkan supaya materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Dan tentunya tidak jemu saya mengatakan bahwa materi-materi yang saya sampaikan ini karena keterbatasan dalam segala hal tidak sedetail atau tidak selengkap seperti ketika saya mengajar di kelas. Oleh karena itu, dalam hal ini tentunya kita dilatih untuk belajar mandiri, mengeksplorasi ya materi-materi yang ada, memperdalam materi-materi yang ada, sehingga pendalaman atau penguasaan materi yang bisa kalian miliki lengkap ya tentang penelitian sosial ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengolahan dan analisa data penelitian. Nah, ini ya ilustrasi gambar bisa kalian lihat, ini berupa metrik. Tentunya ini penelitian sosial yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu penelitian yang sifatnya atau jenisnya penelitian kuantitatif yang melibatkan angka ya, atau metode pengolahan dengan menggunakan statistika. Setelah menyusun rancangan penelitian dan melakukan pengumpulan data, langkah ketiga dalam penelitian sosial adalah pengolahan atau analisis data. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Proses tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data lapangan yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Untuk dapat melakukan pengolahan data diperlukan dua kegiatan, yaitu editing atau meneliti atau meriksa data yang telah dikumpulkan, dan coding atau pemberian kode atau pengkodean. Jadi setelah menyusun rancangan penelitian sebelumnya ya, materi yang pertama dari rangkaian materi tentang penelitian sosial, kemudian kita melakukan pengumpulan data di lapangan, maka langkah ketiga dari rangkaian penelitian sosial adalah pengolahan atau analisis data. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya kita analisis. Proses tersebut bertujuan untuk menyederhanakan, karena sebelumnya tentunya data mentah yang kita dapat di lapangan itu sifatnya masih sangat kompleks ya. Harus kita sederhanakan tentunya untuk mempermudah dalam proses pengolahan data.
Proses tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data lapangan yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk kita baca atau lebih mudah untuk kita analisis, ya, kita tafsirkan. Untuk dapat melakukan pengolahan data diperlukan dua kegiatan, diantaranya editing atau meneliti atau memeriksa data yang telah dikumpulkan, dan coding atau pemberian kode atau pengkodean. Jadi terdapat dua kegiatan, ya, kegiatan dalam proses analisis data. Sebenarnya ini ada 3 kegiatan, ya. Editing, ya, editing ini termasuk di dalamnya menyortir data, ya, memisah-misahkan data yang memang barangkali tidak relevan atau ada beberapa poin pertanyaan yang tidak terjawab atau yang tidak sejalan seperti yang diinginkan oleh peneliti atau sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian pemberian kode supaya bisa kita masukkan. Tujuannya pemberian kode ini kita akan memasuki tahap ketiga, tabulasi, ya, meletakkan kode-kode atau angka-angka di tabel. Jadi ada 3 tahap, editing, coding, dan tabulating, gitu ya, seperti itu. Nah, ini tahap-tahap dalam mempersiapkan analisis data. Ada beberapa tahap yang harus kita persiapkan ketika kita mau menganalisis data yang kita dapat dari lapangan atau data-data penelitian. Yang pertama editing, ya. Editing, mengedit. Kegiatan editing adalah kegiatan meneliti atau memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Dalam mengedit, hal-hal yang harus diperhatikan dari sebuah data adalah sebagai berikut, ya. Kegiatan editing adalah kegiatan meneliti, ya, memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Kita periksa kembali data tersebut. Dalam mengedit, ya, mengedit data, hal-hal yang harus diperhatikan dari sebuah data adalah sebagai berikut. Nah, berapa hal yang harus kita perhatikan dari data-data yang kita peroleh dari lapangan. Yang pertama, memeriksa nama dan kelengkapan identitas pengisi, ya. Kita periksa nama dan identitas pengisinya karena ini tentunya sangat kita perlukan sebagai bukti, ya, keabsahan dari data, ya, bahwa data tersebut bukan hasil manipulasi kita, seperti itu. Jadi harus jelas nama dan identitas dari responden, ya. Mengecek kelengkapan data, ya, data lengkap enggak, misalnya poin-poin pertanyaan yang ada di angket atau kuesioner sesuai dengan dengan pertanyaan-pertanyaan kita atau tidak, atau diisi semua atau tidak. Mengecek macam isian data, itu, ya, kita cek kembali. Siapa tahu ada beberapa dari responden yang tidak mengisi atau mengisinya asal-asalan, gitu, ya, dari angket atau kuesioner yang kita sebar. Nah, ini angka-angka, ya, statistika. Berikutnya setelah melakukan coding, melakukan editing, ya, mengedit atau menyortir data, memeriksa data kembali. Langkah selanjutnya, tahap selanjutnya dalam menghadapi data atau mengolah data penelitian adalah tahap coding atau pemberian kode. Coding atau pengkodean adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya. Tujuannya adalah menyederhanakan jawaban responden sehingga dapat diolah. Biasanya usaha pengkodean dilakukan dengan memberi simbol atau angka pada jawaban responden. Simbol atau angka inilah yang kita sebut kode. Jadi coding atau pengkodean adalah usaha mengklasifikasikan. Jadi dari setiap pertanyaan yang kita berikan pada responden, ya, atau subjek penelitian, kita klasifikasikan menurut jenisnya. Usaha mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya, ya.
Tujuannya adalah menyederhanakan jawaban responden sehingga dapat kita olah. Biasanya usaha pengkodean dilakukan dengan memberikan simbol atau angka pada jawaban responden. Ya, tentunya sesuai dengan klasifikasi tadi. Misalnya pertanyaan pertama ya, kita buat klasifikasi pertanyaan pertama ini jenisnya apa, kita kasih kode 1 misalnya ya. Semua dari 10 misalnya atau 100 responden, pertanyaan pertama itu sama kodenya angkanya 1 misalnya, atau jenis pertanyaannya diberi simbol 1. Biasanya usaha pengkodean dilakukan memberi simbol atau angka pada jawaban responden. Simbol atau angka inilah yang kita sebut kode gitu ya, agar nanti gampang kalau kita mengecek membuat tabel ya, memberi tabel kemudian menghitung nilai tengah atau nilai medianya gitu, atau dalam pengolahan data-data tersebut. Mengorganisasikan data ya, setelah proses coding, data tersebut kita organisasikan sesuai dengan klasifikasi jenis jawaban atau pertanyaannya. Ya, ini seperti ini contohnya, ini table ya, table. Setelah melakukan editing dan coding, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan, mengelompokkan data. Data-data yang telah diberi kode kemudian dimasukkan dalam tabel pengolahan, baik berupa tabel frekuensi maupun tabel silang. Dengan demikian, data dari lapangan akan tampak lebih sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Itu ya, diorganisasikan sesuai dengan jenis jawaban gitu ya. Kemudian ya, ini kalau dalam bahasa sebelumnya ya, materi sebelumnya, ini namanya tabulating ya. Tabulating di sini diletakkan dalam tahap pengorganisasian data. Nah, ini kemudian berikutnya, setelah kita melakukan editing, coding, dan mengorganisasikan data tersebut kita olah ya, tentunya dalam bentuk statistika ya. Setelah melakukan perorganisasian data atau proses tabulasi, langkah selanjutnya adalah mengolah data. Umumnya cara pengolahan data terdiri dari 2 cara, yakni cara statistik dan non-statistik. Cara statistik biasanya digunakan untuk data yang bersifat kuantitatif, sedangkan cara non-statistik biasanya digunakan untuk data kualitatif. Namun tidak jarang keduanya digunakan bersama-sama dalam sebuah penelitian. Jadi kadang nggak bisa rigid dipisahkan, ini data kuantitatif, penelitian kuantitatif, ini penelitian kualitatif. Kadang-kadang suatu penelitian menggunakan 2 jenis ini ya, mengkombinasikan 2 jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Ya, pengolahan data dengan statistik. Pertama, kita coba paparkan cara ringkas bagaimana mengolah data dengan menggunakan statistika atau statistik. Pengolahan data secara statistik mempunyai 2 fungsi. Pertama, membantu peneliti melukiskan dan merangkum hasil pengumpulan datanya. Statistik seperti ini disebut statistik deskriptif. Kedua, membantu meramalkan kesimpulan untuk suatu populasi yang lebih besar dari sekumpulan data yang diselidiki. Statistik seperti ini disebut statistik inferensial. Pada bagian ini kita hanya mempelajari jenis statistik pertama, yakni statistik deskriptif. Ya, pengolahan data secara statistik memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama, membantu peneliti melukiskan dan merangkum hasil pengumpulan data.
disebut statistik deskriptif. Yang kedua, membantu meramalkan kesimpulan ya untuk suatu populasi yang lebih besar dari sekumpulan data yang diselidiki. Statistik seperti ini disebut statistik inferensial. Nah, pada bagian ini kita hanya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif ya. Pengolahan data dengan statistik deskriptif dapat dilakukan dengan distribusi frekuensi dan ukuran tendensi sentral ya. Ini matematika dasar ya. Distribusi frekuensi dan ukuran tendensi sentral. Distribusi frekuensi, data yang dikumpulkan dari hasil penelitian disusun secara sistematis agar dapat diolah dengan mudah. Ya, disusun maksudnya dari angka 1 sampai berapa ya gitu. Jadi sistematis, berurutan agar mudah. Misalnya kita hendak mencari nilai tengah atau misalnya nilai mean-nya ya, rata-ratanya. Ukuran tendensi sentral, data disusun dengan mencari suatu bilangan yang mewakili keseluruhan satuan data. Ukuran tendensi sentral yang sering digunakan adalah mean, rata-rata, hitung, modus, mode, dan median. Itu ya, ini matematika dasar sekali ya. Silakan kalian perdalam, baca lagi apa itu mean atau rata-rata, nilai rata-rata, bagaimana cara menghitungnya, apa itu modus ya, atau nilai yang sering muncul, dan apa itu median. Tentunya ini untuk mengambil kesimpulan gitu ya, untuk menggambarkan kondisi dari populasi ya atau objek penelitian. Nah, ini contohnya seperti ini. Mean atau rata-rata hitung. Mean disebut juga nilai rata-rata. Mean merupakan hasil bagi antara jumlah seluruh nilai dengan jumlah unit yang diamati. Ini ya cara menghitung mean. Kemudian yang kedua, modus. Modus atau mode ialah nilai data yang memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu distribusi. Mode berguna sebagai alat distribusi gambaran yang cepat tapi kasar. Yang ketiga, median. Median adalah suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam dua bagian yang sama besar, atau disebut juga nilai tengah gitu ya. Kalau yang pertama rata-rata keseluruhan, yang kedua nilai yang sering muncul ya, frekuensi tertinggi, nilai yang sering muncul, yang ketiga nilai tengah. Ini tendensi sentral ya. Berikutnya, pengolahan data secara non statistik atau tidak menggunakan rumus matematika ya. Cara non statistik karena data yang diperoleh bukan merupakan data yang sifatnya angka atau ukuran ya, tidak bisa diukur. Adalah cara mengolah data kualitatif. Hasil pengolahan data ini langsung dapat diambil tanpa menggunakan instrumen statistik. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah cara mereduksi data, menyajikannya, kemudian mengambil kesimpulan. Ya, jadi data non statistik, pengolahan data non statistik adalah cara mengolah data kualitatif, kualitas yang tidak berupa ukuran atau angka-angka. Hasil pengolahan data ini langsung dapat diambil tanpa menggunakan instrumen statistik, tidak usah menggunakan instrumen statistika ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Langkah-langkah yang harus kita perhatikan ya sebelum kita mengolah data kualitatif adalah yang pertama, bagaimana caranya kita mereduksi data, menyajikannya, kemudian mengambil kesimpulan gitu ya. Reduksi data. Yang pertama, reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Itu ya. Fokus ke dalam fokus, rekaman data, fokus yang menjadi permasalahan kita tentunya.
atau pokok permasalahan tertentu, kategori atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data ke dalam sejumlah matriks yang diinginkan. Ya, tingkat kemajuan matriks ya. Matriks itu diagram ya, diagram. Pengambilan kesimpulan yang ketiga. Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan tadi. Itu ya 3 langkah dalam mengolah data kualitatif dengan tidak menggunakan statistika atau data non statistik. Yang pertama, reduksi data, disajikan penyajian data dalam bentuk diagram. Ya, kemudian setelah kita melihat matriks tersebut, maka kita mengambil kesimpulan. Seperti itu. Pengolahan data non statistik. Berikutnya jenis hubungan data ya. Hubungan tentunya dalam hal ini adalah hubungan variabel ya, variabel penelitian. Setelah kita teliti bagaimana hubungannya X, Y. Ya, ini variabel kontrol ya. Terdiri dari 2 variabel penyebab ya, dan 1 variabel akibat. Setelah mengolah data, langkah selanjutnya menganalisis atau menginterpretasikan data tersebut. Bagaimana kita setelah diolah, dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam tahap ini yang harus diketahui adalah jenis hubungan data. Ada berapa jenis hubungan data yang perlu diketahui oleh seorang peneliti atau dalam menganalisis atau menginterpretasikan data yang telah diolah. Jenis-jenis hubungan tersebut adalah sebagai berikut. Jenis hubungan dari antar variabel penelitian. Nah, ini selanjutnya. Yang pertama, hubungan simetris ya. Apabila sebuah variabel berhubungan dengan variabel yang lain, tetapi variabel tersebut bukan disebabkan oleh variabel yang pertama. Hubungan demikian dinamakan hubungan simetris. Hubungan simetris terjadi apabila kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Itu ya, simetris. Sama berarti. Jadi bukan penyebab, bukan akibat. Ya. Setelah diteliti ternyata hubungannya hubungan simetris. Ya, seperti itu. Kemudian hubungan asimetris apabila sebuah variabel berhubungan dengan variabel yang lain tetapi hubungan tersebut tidak timbal balik. Ya, hubungan itu disebabkan asimetris. Maksudnya simetris itu variabel penyebab bisa menjadi variabel akibat dan variabel akibat bisa jadi variabel penyebab. Itu ya, hubungan simetris sama. Dua-duanya bisa menjadi variabel penyebab dan bisa menjadi variabel akibat. Kalau asimetris tidak ya. Berhubungan tapi hubungan tersebut tidak timbal balik ya. Tidak timbal balik maksudnya di sini hanya ada satu hubungan penyebab dan akibat. Itu namanya asimetris. A menyebabkan B, misalnya variabel A menyebabkan variabel B, tidak bisa dibalik, variabel B menyebabkan variabel A. Itu asimetris. Hubungan timbal balik resiprokal apabila kedua variabel saling mempengaruhi secara timbal balik dua arah. Hubungan tersebut disebut hubungan timbal balik. Dengan kata lain, variabel X mempengaruhi variabel Y dan sebaliknya Y mempengaruhi variabel X. Dalam hubungan ini kita tidak tahu mana sebab dan mana akibat. Ini ya, hubungan timbal balik. Bisa jadi X mempengaruhi Y, tapi ternyata Y juga mempengaruhi X, seperti itu. Itu jenis hubungan variabel penelitian ya. Seperti itu. Ya, materinya selesai ya. Kita lanjutkan pada materi yang terakhir ya, tentang rangkaian materi penelitian sosial. Mudah-mudahan bisa kalian tangkap maksudnya. Kalaupun tidak jelas silahkan kalian explore sendiri di internet ya. Tentunya karena keterbatasan ya.
dalam segala hal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.